Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang bentuk molekul. Bentuk molekul merupakan posisi atom-atom di dalam molekul. Bentuk molekul suatu zat dapat mempengaruhi sifat dari zat tersebut. Misalnya adalah kepolaran, yaitu kecenderungan suatu senyawa untuk menghasilkan muatan atau ion. Dalam bahasa Inggris, polar itu artinya kutub. Bila bentuk molekulnya simetris, maka senyawa tersebut akan bersifat non-polar. Kemudian bila memiliki pasangan elektron bebas atau PeB, maka senyawa tersebut akan bersifat polar. Bentuk molekul senyawa ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan instrumen. Biasanya menggunakan metode difraksi sinar X atau spektroskopi sinar inframerah. Karena di SMA tidak memiliki instrumen, maka penentuan bentuk molekul senyawa dilakukan dengan cara memperkirakan. Dan cara memperkirakan bentuk molekul menggunakan teori seperti 1. Teori VSEPR atau diartikan tolakan pasangan elektron pada kulit terluar. Kemudian yang kedua, teori hibridisasi. Molekul yang akan diperkirakan bentuknya adalah molekul yang memiliki dua jenis unsur yang berbeda. Misalnya CH4, PCl5, CO2, dan sebagainya. Jadi di sini unsurnya ada dua, di sini juga unsurnya ada dua, di sini juga unsurnya ada dua, dan sebagainya. Sekarang kita bahas pada teori VSEPR. Teori VSEPR ini didasarkan pada adanya tolakan pasangan elektron di kulit terluar. Teori VSEPR ini dikembangkan oleh Gillespie dan Nyholm. Penggunaan dari teori VSEPR didasarkan pada pengaturan elektron valensi, yaitu elektron pada kulit terluar. Elektron valensi ini digunakan untuk menggambarkan struktur Lewis dari senyawa tersebut. Berdasarkan struktur Lewis yang sudah digambarkan, kita akan mengetahui banyaknya pasangan elektron yang berikatan atau PeI, kemudian juga banyaknya pasangan elektron bebas yang disingkat PeB. Nah, untuk penggambaran bentuk molekul, ketentuan yang berlaku adalah bahwa daya tolakan pasangan elektron bebas ini lebih besar daripada daya tolakan pasangan elektron yang berikatan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menentukan bentuk molekul. Yang pertama, konfigurasikan elektron dari tiap-tiap unsur. Kemudian yang kedua, dari konfigurasi elektron dapat ditentukan elektron valensinya. Yang ketiga, tentukan muatan tiap-tiap unsur untuk menentukan rumus molekulnya. Kemudian yang keempat, gambarkan struktur Lewis-nya. Yang kelima, perhatikan pasangan-pasangan elektron yang ada di bagian tengah dari struktur Lewis. Bila ada PeB, berarti molekulnya bersifat polar. Kemudian yang keenam, tentukan jumlah PeB dan PeI-nya. Pasangan elektron bebas, pasangan elektron ikatan. Yang ketujuh, tentukan tipe molekulnya. Yang kedelapan, tentukan bentuk molekulnya sesuai tabel bentuk molekul. Nah, berikut ini adalah tabel bentuk molekul yang dapat dijadikan pegangan. Ini adalah kolom untuk pasangan elektron yang ada di sekitar atom pusat. Seperti di sini BCl2, Be adalah atom pusat. Kalau di sini B-nya boron merupakan atom pusat. Kalau yang di sini belerangnya atom pusat. Kalau yang di sini karbonnya atom pusat. Di sini N-nya adalah atom pusat. Kalau di sini adalah oksigennya merupakan atom pusat. Di sini fosfornya merupakan atom pusat. Kemudian di sini Cl-nya merupakan atom pusat. Dan seterusnya. Kemudian dari dua pasangan elektron di sekitar atom pusat, dua elektron merupakan pasangan elektron ikatan. Sementara pasangan elektron bebasnya tidak ada.
Sehingga untuk tipe molekulnya adalah AX2, di mana A adalah atom pusat, X-nya adalah pasangan elektron yang berikatan, di sini sebanyak 2. Untuk tipe molekul seperti ini, bentuknya adalah linier. Berikutnya, BCl3, pasangan elektron di sekitar atom B, atom boron, itu berjumlah 3, di mana ketiga-tiganya ini merupakan pasangan elektron yang berikatan. Sementara pasangan elektron bebasnya tidak ada, sehingga tipe molekulnya adalah AX3. Di sini sekali lagi A adalah atom pusat, X-nya adalah pasangan elektron yang berikatan. Bentuknya trigonal planar. Nah, berikutnya SO2. Di sekitar atom pusat S terdapat 3 pasangan elektron, di mana 2 pasang elektron merupakan pasangan elektron ikatan, simbolnya X, sementara 1 pasang merupakan pasangan elektron bebas, simbolnya E. Sehingga tipenya adalah AX2E. Jadi X-nya ada 2 di sini, E-nya ada 1 di sini. Nah, untuk tipe ini bentuk molekulnya adalah membentuk sudut. Kemudian CH4, di sekitar atom pusat C terdapat 4 pasangan elektron, di mana keempat pasangan elektron tersebut merupakan pasangan elektron ikatan, simbolnya X. Sementara pasangan elektron bebasnya tidak ada, sehingga simbolnya AX4 dan bentuknya adalah tetrahedral. Demikian kita dapat menggunakan tabel ini untuk melihat antara tipe dengan bentuk molekulnya. Dengan memperhatikan tipe molekul, maka kita bisa mengetahui bentuk molekulnya. Jadi, tabel ini dapat kita jadikan pegangan. Ini adalah beberapa bentuk molekul jika atom pusat berikatan dengan atom lainnya. Sini berikatan dengan 2 atom, sehingga terjadi bentuk lurus atau linier. Kemudian ini ketika atom pusat berikatan dengan 3 atom lain, membentuk antarikatannya 120 derajat. Ini bentuknya adalah trigonal planar. Kemudian ketika atom pusat berikatan dengan 4 atom lain, sehingga antarikatannya membentuk sudut 109,5 derajat, dan ikatannya terbagi dalam ruang 3 dimensi, membentuk struktur yang disebut dengan tetrahedral. Kemudian di sini, atom pusat berikatan dengan 6 atom lain, sehingga menghasilkan struktur ikatan seperti ini, posisi vertikal, posisi sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, maka bentuk ini adalah oktahedral. Kemudian ketika atom pusat berikatan dengan 5 atom lain, dengan ikatan ada yang 90 derajat, ada yang 120, terbagi seperti ini dalam ruang, maka bentuk ini disebut dengan trigonal bipiramida. Sekarang mari kita melihat contoh soal berikut. Suatu senyawa terbentuk dari 2 buah unsur, yaitu X dengan nomor atom 7 dan Y dengan nomor atom 1. Setelah berikatan, tentukan rumus senyawanya, tipe molekulnya, bentuk molekulnya, dan kepolaran yang terjadi. Nah, di sini jawabannya. Atom X dengan nomor atom 7 kita konfigurasikan seperti ini. Nah, kita akan dapati bahwa elektron di kulit terluar, di kulit nomor 2 ini berjumlah 5. Di sini elektron valensinya, elektron pada kulit terluar berjumlah 5. Karena elektron valensinya 5, maka golongannya adalah 5A. Karena di sini masih berada di dalam subkulit P, sehingga golongannya masih golongan A. Kemudian karena di sini 5A, berarti untuk mencapai 8 elektron masih kekurangan 3 elektron, sehingga ionnya X-3. Berikutnya, Y dengan nomor atom 1, konfigurasi elektronnya adalah seperti ini. Berarti elektron pada kulit terluarnya berjumlah 1, ditulis elektron valensinya sama dengan 1. Kemudian karena masih berada di subkulit S, maka golongannya adalah golongan A.
dengan posisi 1, berarti golongannya 1A. Di sini ionnya sini 1A, maka ionnya adalah Y plus 1. Nah, antara ion min dengan plus, kita bisa mengkali silang angka muatannya untuk bisa menentukan rumus senyawanya. Di sini untuk X, angka muatannya 3, kita bisa kalikan ke Y, sehingga nanti Y-nya ada 3. Kemudian untuk Y, yang angka muatannya 1, kita kalikan ke X, sehingga X kita kali dengan 1. Sehingga rumus senyawanya adalah Y3X. Jadi Y-nya ada 3, X-nya 1. Berikutnya kita harus bisa menggambarkan struktur Lewis-nya berdasarkan elektron pada kulit terluar atau elektron valensi. Nah, di sini sesuai dengan rumus senyawa Y3X, berarti Y-nya ada 3, X-nya ada 1. Nah, ini X-nya 1, Y-nya ada 3. Selanjutnya, perhatikan di sini X, elektron valensinya ada 5. X ini elektron valensinya berwarna biru, 1, 2, 3, 4, 5. Berikatan dengan Y sebanyak 3, 1, 2, 3, sebagaimana tertulis di sini, Y-nya ada 3. Kemudian perhatikan di atom pusatnya, yaitu di X. Di sini terdapat pasangan elektron bebas sebanyak 1 pasang. Sementara pasangan elektron yang berikatan 1, 2, 3. 3 pasang. Nah, ini memiliki tipe molekul AX3E yang berikatan sebanyak 3, yang pasangan elektron bebasnya 1. Nah, di sini karena ada pasangan elektron bebas dan pasangan elektron bebas memiliki tolakan lebih besar daripada pasangan elektron ikatan, maka bentuk molekulnya sesuai dengan tabel adalah segitiga piramid atau trigonal piramida. Dengan bentuk molekulnya seperti ini. Yang atas ini, nah di sini adalah pasangan elektron bebas memiliki tolakan lebih besar sehingga memiliki ruangan lebih besar. Kemudian di sini pasangan elektron berikatan, di sini juga pasangan elektron berikatan, di sini juga pasangan elektron berikatan. Nah, karena posisinya tidak simetris, ini tidak simetris bentuknya, maka bersifat polar. Atau bisa kita lihat dari adanya pasangan elektron bebas di sini, maka senyawa NH3 ini bersifat polar. Soal berikutnya adalah seperti ini. Suatu senyawa terbentuk dari 2 buah unsur, yaitu X dengan nomor atom 6 dan Y dengan nomor atom 17. Setelah berikatan, tentukan rumus senyawanya, tipe molekulnya, bentuk molekulnya, dan kepolaran yang terjadi. Kita jawab. Di sini unsur X dengan nomor atom 6 kita konfigurasikan sehingga kita dapatkan elektron valensinya 4. Yaitu ini 2 ditambah 2, 4, dan masih berada pada golongan A sehingga di sini golongannya adalah 4A. Ionnya 4A ini bisa plus, bisa juga negatif. Tapi umumnya plus karena merupakan atom pusat. Jadi ionnya adalah X4+. Kemudian Y dengan nomor atom 17 kita konfigurasikan seperti ini. Ini berarti elektron valensinya 2 ditambah 5, 7. Masih golongan A. Jadi golongannya 7A. Kemudian ionnya adalah 7A, berarti kekurangan 1 elektron untuk mencapai oktet, berarti Y-1. Selanjutnya, rumus senyawanya kita bisa kalikan silang angka muatan yang dimiliki masing-masing atom. Di sini angka muatannya 4, kalikan ke Y, menjadi Y-nya nanti 4. Sementara di Y, angka muatannya 1, kita kalikan ke X.
Sehingga rumus senyawanya adalah XY4. Selanjutnya kita buat struktur Lewisnya berdasarkan rumus senyawa ini, X-nya 1, Y-nya 4. Nah, seperti ini. X-nya 1, Y-nya 1, 2, 3, 4. Di sini masing-masing berikatan, sehingga di sini pasangan elektron bebasnya tidak ada. Kita lihat di atom pusat, di X di sini tidak ada pasangan elektron bebas, sehingga sama dengan 0. Kemudian pasangan elektron berikatan 1, 2, 3, 4 berjumlah 4. Sehingga tipe molekulnya adalah AX4, E-nya 0. Atau AX4 saja. Nah, karena tidak ada PEB, tidak ada pasangan elektron bebas, maka keempat Y ini membagi ruang yang sama, bentuknya adalah tetrahedral, seperti ini. Nah, ini posisinya simetris. Nah, ini bentuk molekulnya simetris. Ya, maka bersifat nonpolar. Atau kita bisa melihat di sini pasangan elektron bebasnya tidak ada, maka sudah pasti senyawanya adalah nonpolar. Selanjutnya, kita lihat bentuk molekul dari senyawa air. Senyawa air rumusnya H2O. Di sini atom pusatnya adalah O, dikelilingi oleh 2 atom hidrogen. Struktur Lewisnya dapat digambarkan seperti ini. Di sini pasangan elektron bebasnya ada 2 pasang, yaitu 1, 2. Sementara pasangan elektron yang berikatan juga ada 2, yaitu ini 1, 2. Sehingga tipe molekulnya adalah AX2E2. Nah, dari tipe molekul kita bisa mengetahui bahwa bentuk molekul daripada H2O adalah V, di mana bentuk tetrahedral pasangan elektron bebasnya tidak kita pakai. Juga air bersifat polar karena ada pasangan elektron bebas sebanyak 2 pasang dan juga bentuknya bentuk V merupakan bentuk yang tidak simetris. Demikian tadi pembahasan kita tentang bentuk molekul dan kepolaran berdasarkan teori VSEPR. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.